Baik, pada konten kali ini kita akan membahas tentang pembacaan tabel nilai kritis L untuk uji Lily Force ya. Seringkali kita udah kita dapat nilai LO-nya, kita udah dapat nilai L hitungnya, tetapi kita masih kebingungan ya. Kita masih kebingungan bagaimana cara membacakan tabel Lily Force-nya. Nah, di tabel Lily Force ini yang penting dulu Anda ingat apa yang merupakan kriterianya, kemudian uji signifikannya ya. Apakah Anda menggunakan 1%, 5%, atau misalnya Anda menggunakan 0,10, 0,15, 0,20, itu yang perlu Anda tekankan. Kemudian Anda juga harus ingat hipotesisnya ya. Katanya H0 diterima ketika L hitungnya kurang daripada L tabel. Kemudian H0 ditolak atau H1-nya diterima ketika L hitungnya lebih besar daripada L tabel. Itu yang perlu diingat dulu. Oke. Nah, untuk pembacaan tabel Lily Force ini mudah sekali ya. Yang kita ingat adalah kolom terakhir pada perhitungan kita. Ada nanti yang sudah dimutlakan ya. Yang sudah dimutlakan biasa FJ kurang SJ. Nah, pastikan ada yang negatif, kemudian sudah dimutlakan. Lalu perhatikan nilai yang terbesar. Perhatikan nilai yang terbesar, itulah yang akan merupakan L hitungnya. Jadi merupakan nilai terbesar itu yang merupakan nilai L hitungnya. Lalu untuk yang tabelnya bagaimana, Pak? Oke. Yang untuk tabelnya Anda cuma memperhatikan berapa sampel data yang Anda punya, yang sedang Anda cari kenormalan datanya. Misalnya datanya itu sebanyak 20. Maka perhatikan ukuran sampelnya, berarti yang 20. Lalu kemudian perhatikan juga taraf nyata atau taraf signifikannya ya. Perhatikan taraf signifikan. Oke, perhatikan taraf signifikannya ya. Andaikan misalnya dari awal itu Anda menggunakan 5% atau 0,05, maka untuk yang sampel 20 perhatikan. Berarti 20 berarti perhatikan yang untuk baris 20 kemudian kolom 0,05. Berarti 0,190 ya, itu untuk nilai tabel L tabelnya, itu nilai L tabelnya. Lalu kemudian Anda bandingkan dengan L hitungnya. Andaikan misal L hitung lebih kecil daripada L tabel, itu berarti distribusinya normal. Kemudian kalau misalnya L hitungnya lebih besar daripada L tabel, itu artinya tidak berdistribusi normal. Contoh lain misalnya jumlah sampelnya misalnya 15. Oke, lalu perhatikan kolom 15 baris 15. Kemudian perhatikan misalnya uji signifikannya 0,10 misalnya ya. Berarti kolom 15 perhatikan 0,10 berarti 0,201 ya. 0,201 itu artinya itu artinya nilai L tabelnya sebesar 0,201 ya. Itu nilai L tabelnya. Baru kemudian Anda bandingkan sama seperti yang sampel 20 tadi, ya kan? Nah, jika misalnya L hitungnya kurang daripada L tabel, itu berarti berdistribusi normal dan begitu sebaliknya. Dan jika L hitungnya lebih besar daripada L tabel, maka tidak berdistribusi normal. Maka seperti itulah cara pembacaan daripada L tabel ya. Kemudian untuk jumlah datanya lebih besar daripada 30 ya, misal sampelnya lebih besar dari 30, 40 misalnya 45 atau berapapun lebih dari 30, maka Anda boleh menggunakan rumus di bawah ini untuk masing-masing taraf signifikannya. Contohnya untuk taraf signifikan 0,01 berarti Anda bisa menggunakan 1,031 per akar N. Berarti N itu banyak sampelnya. Misalnya sampelnya 45 berarti Anda bagi aja, berarti 1,031 per akar 45, carikan hasilnya. Jadi ketika nanti dapat hasilnya, itulah yang merupakan nilai tabel Lily Force-nya, nilai L tabelnya. Jadi seperti itulah penjelasannya. Terima kasih.